Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Kita ada di tahun 2021, luar biasa, luar biasa. Katakan luar biasa, katakan luar biasa. Yes, dahsyat bukan Tuhan kita. Sungguh saudaraku yang terkasih, kalau kita masih ada di tahun ini juga, itu semua adalah karena Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saya boleh mendapatkan terus hal-hal yang daripada Tuhan. Dan apa yang saya dapatkan daripada Tuhan, itulah yang akan saya bagikan buat setiap daripada kita. Dan tentunya apa yang saya dapatkan dari Tuhan untuk tahun 2021 ini, itu diteguhkan lewat pesan Natal yang tanggal 24-25 Pastor Aris sudah bagikan kepada setiap kita. Jadi saya mau berkata, tahun ini adalah tahun yang sangat menggairahkan. Katakan amin. Yes, saya akan bacakan firman Tuhan ya yang saya dapatkan dari Mazmur 115 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudaraku, tahun lalu ya, sebelum kita merayakan perayaan Natal tanggal 24 sekitar tanggal 18, 19, seperti biasa saya selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita di tahun yang baru, di tahun ini, tahun 2021 ini. Saya bertanya kepada Tuhan, dan pada waktu itu saya masih ingat dalam mesbah pagi saya, ketika saya selesai berdoa, saya baca firman dan saya dapatkan ayat ini Bapak Ibu. Kemudian suara Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, inilah yang aku mau untuk jemaat Tuhan yang kau sedang gembalakan. Makanya itu ketika saya mendapatkan pesan Tuhan lewat Pastor Aris untuk malam Natal kita yang tahun lalu, saya betul-betul mendapatkan peneguhan daripada Tuhan. Karena setiap pesan Natal, setiap firman yang diberitakan oleh beliau, oleh Pastor Aris, itu betul-betul sangat terkonek dengan apa yang saya dapatkan. Padahal kami tidak janjian. Saya bilang sama Pastor Aris, Pastor terima kasih engkau memberikan peneguhan kepada saya. Dan dia justru berkata kepada saya, wow luar biasa Thomas. Ya kita tidak janjian tetapi Tuhan memang mau yang terbaik untuk kalian. Saya aminkan itu. Dan ini saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau berkata bahwa di tahun 2021 ini ada 5 pesan Tuhan yang mau ataupun yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Katakan ada 5. Yes. Nah, saya akan mulai dengan ini. Tahun 2021 ini untuk keluarga Rock Ministry, seluruh Rock Ministry, tema kita di tahun ini adalah The Year of Reproduction. Itu tema kita, The Year of Reproduction. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti kalender Israel, mulai dari September 2020 sampai September 2021 ya, mereka juga memiliki tahun baru juga. Dimulai September 2020 sampai September 2021. Dan bagi orang Israel, tahun baru mereka itu 5781. Apa itu maksudnya 5781? Artinya begini, tahun mulut Elohim mengajar. Amin. Tahun mulut Elohim mengajar. Untuk itu saya mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada, mari di tahun 2021 ini kita minta betul-betul supaya Tuhan mengajar kita untuk kita bisa berproduksi
reproduksi. Katakan amin. Untuk kita mengalami the year of reproduction itu Bapak Ibu. Untuk itu ada 5 hal pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan saya rindu bagikan di awal tahun ini. Dari Mazmur 100 yang ke-15 tadi. Ayat yang ke-11. Pesan Tuhan yang pertama adalah apa? Terus percayalah kepada Tuhan. Yes, di tahun ini Tuhan mau berkata kepadamu, terus percayalah kepada Tuhan. Terus percayalah kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Percaya kepada Tuhan itu berarti menjaga supaya api Tuhan terus menyala-nyala. Makanya itu saya mengajak kita semua tahun ini, ayo biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menjaga apinya Tuhan itu terus menyala-nyala dalam hidupnya. Percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya di dalam kata-kata, tetapi percaya kepada Tuhan juga di dalam tindakan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menghidupi firman Tuhan. Itulah artinya percaya kepada Tuhan. Orang yang menghidupi firman adalah orang yang melangkah di dalam jalan firman. Saya mau berkata, tahun 2021, perkara-perkara ajaib yang seperti saya sudah sampaikan di akhir tahun akan terus terjadi di dalam kehidupanmu. Makanya itu, di awal tahun ini Tuhan berkata kepadamu, teruslah percaya kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan yang kedua buat kita yang ada di GBI Rock Citra Raya, dan saya percaya ini juga bisa berlaku kepada Bapak Ibu Saudara yang turut menyaksikan ibadah yang ada di GBI Rock Citra Raya. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua adalah apa? Ada pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 bagian yang ke-C dikatakan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi pesannya Tuhan yang kedua yang saya dapatkan buat setiap kita, termasuk juga buat saya, adalah apa? Ada pertolongan Tuhan. Tahun ini ada pertolongan Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, musim demi musim, saya mau berkata, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Akan selalu ada pertolongan Tuhan. Dan saya mau berkata, bentuk pertolongan Tuhan itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Yang paling penting adalah apa? Tetaplah yakin bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi dalam keluargamu, dalam bisnismu, dan juga atas sakit penyakitmu saat ini. Orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan harus bisa mengatasi kekhawatirannya. Ya, saya katakan, orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan, orang yang percaya akan ada pertolongan Tuhan, harus bisa mengatasi kekhawatirannya. Karena kekhawatiran adalah penghambat utama pertolongan Tuhan terjadi. Makanya itu, kalau engkau percaya ada pertolongan Tuhan, buat hidupmu, buat bisnismu, buat keluargamu di tahun ini, Tuhan berkata, jangan khawatir. Karena engkau percaya ada pertolongan Tuhan. Masih ingatkah kisah Abraham? Mengapa dia sampai disebut sebagai bapak orang percaya? Karena Abraham tidak pernah membiarkan kekhawatiran berkuasa penuh dalam hidupnya. Ketika Tuhan berkata kepadanya, persembahkan Ishak anakmu. Saya mau berkata, Alkitab menulis dengan sangat jelas, sampai detik terakhir pun Abraham tetap percaya kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Dan itu dibuktikan. Sebelum Abraham mempersembahkan Ishak, sebelum dia menghujamkan pisau itu kepada Ishak, Tuhan berkata, stop Abraham. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan, ada binatang untuk menggantikan anaknya Ishak. Saya cuma mau berkata, sampai dengan detik yang terakhir,
Abraham tetap percaya akan ada pertolongan Tuhan. Di awal tahun ini saya mau mengatakan kepadamu, hai jemaat Tuhan, hai mempelainya Kristus, hai orang-orang yang serupa dan segambar seperti Kristus, ada pertolongan Tuhan tahun ini atasmu. Katakan amin. Yang ketiga, pesan Tuhan yang ketiga buat setiap daripada kita adalah apa? Tuhan ingat akan doamu. Yes, Tuhan ingat akan doamu. Ayat yang ke-12a tadi berkata, Tuhan telah mengingat kita. Wow. Mungkin selama ini engkau berpikir bahwa apa yang kau doakan di tahun 2020 itu belum terjadi. Mungkin engkau berpikir bahwa Tuhan sudah lupa. No, Tuhan tidak lupa. Tuhan ingat setiap kata-kata doa yang kau ucapkan. Tuhan ingat apa yang kau sudah ucapkan kepadanya. Tuhan ingat, Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu, saya percaya banyak daripada kita mengerti lagu ini. Kata-katanya seperti ini. Dia hanya sejauh doa. Wow. Maksudnya apa sih dari kata-kata itu? Dari lirik lagu itu? Dia hanya sejauh doa. Apa itu maksudnya? Saat engkau berdoa, maka doamu itu ditampung dalam genggaman tangannya Tuhan. Amin. Di saat engkau berdoa, doamu itu ditampung dalam genggaman tangannya Tuhan. Setelah ditampung dalam genggaman tangannya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan taruh doamu itu di dalam pikirannya Tuhan. Wow, keren. Tuhan taruh doamu di dalam pikirannya Tuhan. Makanya itu jemaat Tuhan, Tuhan ingat akan doamu. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan tidak mungkin terlewatkan. Kalau apa yang ada dalam pikiran gembalamu, mohon maaf, kadang-kadang masih bisa lupa gembalamu. Karena saya punya keterbatasan, saya masih punya kelemahan. Tetapi kalau Tuhan, ya doamu ditaruh di dalam pikirannya Tuhan, enggak akan ada yang terlewatkan. Haleluya. Apa yang dia pikirkan akan dinyatakan Tuhan dalam tindakannya. Kan keren. Keren bagi saya. Tuhan ingat doamu, ya dia hanya sejauh doa, semua doamu ditampung dalam tangannya Tuhan, ya kemudian dia taruh dalam pikirannya Tuhan. Sehingga doa-doamu semuanya itu ada dalam pikirannya Tuhan. Dan itu akan dimanifestasikan, akan diberikan lewat tindakan-tindakan Tuhan atasmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang keempat, ya pesan pesan janji Tuhan yang keempat buat kita semua adalah apa? Semua berkat yang hilang, semua berkat yang tertunda di tahun 2020 karena COVID-19 akan diganti oleh Tuhan. Amin. Untuk engkau yang punya usaha, untuk engkau yang punya bisnis, untuk engkau yang bekerja, percayalah semua berkat yang di 2020 yang tertunda, yang hilang karena COVID-19, semuanya itu akan diganti oleh Tuhan. Tahun inilah tahun bagaimana Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menggantikan semua yang sudah hilang. Tuhan akan menggantikan semua yang sudah tertunda. Tuhan akan menggantikan semuanya. Saya ingat kisah Ayub. Bagaimana Ayub harus kehilangan semua harta bendanya. Betul? Ya kan? Ayub harus kehilangan semua harta bendanya. Ya, namun semua yang hilang, harta benda yang hilang, semuanya dikembalikan Tuhan, bahkan sampai berlipat-lipat kali ganda. Ayub 42 ayat yang ke-12a berkata, ya saya akan bacakan buat kita semua, Ayub 42 ayat yang ke-12a. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Wow, luar biasa. Ya, saya mau katakan, apa yang sudah hilang di tahun 2020 akan diganti oleh Tuhan.
Kalau engkau percaya, engkau terus percaya kepada Tuhan, engkau terus mengandalkan pertolongan Tuhan, engkau terus menaikkan doamu kepada Tuhan, semua yang hilang akan dikembalikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya, berapa banyak kalau kita mau total, berapa banyak kehilangan kita. Harta benda kita harus hilang. Ya, investasi kita. Tahun lalu saya kenal salah satu teman saya, 4 miliar dia harus kehilangan. Karena apa? Dia menginvestasikan, ya, kemudian karena situasi dia harus kehilangan 4 miliar. Wow, itu uang semua itu. Saya percaya kalau uang 4 miliar itu ada di gedung gereja kita, terutama di ruangan ibadah kita ini, mungkin penuh kali ya. Tetapi saya mau berkata, semua yang hilang, semua yang tertunda akan dikembalikan Tuhan. Katakan amin. Yes. Ayo suami istri, ayo hai engkau suami-suami, usahamu ya akan diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda di tahun 2021 ini. Katakan amin. Yes. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apa, Bapak Ibu Saudaraku? Akan ada pertambahan. Akan ada pertambahan. Amin. Ya, seperti ayat firman Tuhan tadi di ayat yang ke-14, kiranya Tuhan memberi pertambahan. Ya, jadi yang kelima, akan ada pertambahan. GBI Rock Citra Raya, siap-siaplah, akan ada pertambahan jiwa-jiwa, akan ada pertambahan tanggung jawab, akan ada pertambahan daerah-daerah baru yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Come on, bukankah tahun ini tahun yang menggairahkan? Ada pertambahan yang daripada Tuhan. Jadi saya mengajak semua kita di awal tahun ini, mari pegang 5 hal ini. Teruslah percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, ada pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingat akan doa-doamu, jangan berhenti berdoa, terus berdoa, Tuhan ingat doa-doamu. Yang keempat, semua berkat yang hilang, yang tertunda di tahun 2020 karena COVID-19 akan diberikan Tuhan kembali berlipat-lipat kali ganda. Dan yang kelima, akan ada pertambahan yang daripada Tuhan. Be ready, persiapkan dirimu. Para pemimpin, para pekerja, semua jemaat Tuhan yang ada, persiapkan dirimu. Jangan dipikir pergerakan akan berhenti. Jangan berpikir pergerakan hanya akan begini-begini saja. No, akan ada pertambahan. Saya yakin percaya. Apa yang saya dapatkan ketika Tuhan kirim saya awal pertama kali di Citra Raya. Ada perkara-perkara besar, ada hal-hal besar akan Tuhan kerjakan lewat keluarga GBI Rock Citra Raya untuk Banten, untuk Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari di awal tahun ini pegang ayat firman Tuhan ini. Mazmur 115 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan Tuhan pula yang menjadi jaminanmu. Tuhan akan menuntunmu melewati segala musim kehidupanmu. Engkau akan terus dibawa Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Semua yang hilang, semua yang tertunda akan Dia berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati segala yang kau kerjakan, keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru 2021. Haleluya.